Baiklah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena waktunya telah tiba, maka kita akan memulaikan langsung ibadah kita. Selamat sore dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita bersama, baik hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Selamat juga datang, selamat menyaksikan juga bagi Facebook atau media sosial yang menyaksikan hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara sekalian, alangkah baiknya jikalau sebelum kita mendengarkan materi yang sudah kita tentukan bersama-sama, alangkah baiknya kita akan mengangkat beberapa lagu pujian untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kita akan naikkan satu pujian, Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku sesuai penggambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Friend, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita mulai dari awal. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku sesuai gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Refresh. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Melalui pujian ini kita belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan telah merancangkan kehidupan kita dari kelahiran kita. Bahkan bukan hanya Tuhan merancangkan kelahiran kita, namun Tuhan juga sudah merancangkan juga bagaimana keselamatan kita melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan angkat satu pujian, Ku tetap cinta, ku tetap setia.
belajar pujian ini secara bersama-sama. Liriknya sangat sederhana, kita boleh mempelajarinya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau tofan datang menerpa. Ku tetap setia. Bersama-sama kita akan katakan different. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari siapa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita mulai dari awal. Ku tetap cinta, kami tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau tofan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, kan ku
tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kiranya ini menjadi komitmen kita Bapak Ibu untuk tetap cinta, untuk tetap setia, dan untuk tetap melayani Tuhan sepanjang waktu hidup kita. Mari Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk di dalam materi kita. Kita akan naikkan satu pujian untuk menyambut materi atau penjabaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian, ini pujian yang baru juga Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu, saya sengaja membuat pujian yang agak baru supaya Bapak Ibu Saudara tidak terlalu ketinggalan dengan pujian-pujian yang baru Bapak Ibu. Karena Tuhan juga memberkati para pencipta-pencipta lagu melalui pengalaman hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun sampai akhir hidupku. Kita mempelajari pujian ini bersama-sama. Bapa mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersatu hati berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, seberapa sidang jemaat Tuhan yang Tuhan gerakkan untuk beribadah ke tempat rumah ibadah ini. Tuhanlah yang memberkati kami dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan kami, sampai akhir hidup kami dan masa depan kami. Semua kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya dan yang menolong dan yang melindungi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membahas firman-Mu. Tuhan menolong sidang jemaat Tuhan, dan Tuhan juga menolong hamba-Mu yang hina ini, sehingga boleh menyampaikan
menyampaikan berita firman Tuhan secara objektif menurut maksud penulis pada zaman dahulu. Terima kasih Bapak di surga, kami akan duduk tenang dengan santai, dengan rileks. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar nama Tuhan yang dijunjung tinggi di dalam jalannya ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini segenap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang Jemaat GPT Lumajang dan Sidang Jemaat GPT Jatiroto. Shalom bagi kita semua, shalom. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kita bersama hari ini kekal sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Nah saudara-saudara sekalian, di minggu lalu kita telah membahas sebuah tema mengenai diperbolehkankah bercerai atau finalkah tidak boleh bercerai dalam alasan apapun saudara-saudara sekalian. Nah ketika saya menyampaikan firman Tuhan di minggu yang lalu, saya menimbang saya terlalu cepat di dalam menyampaikan materi atau saya terlalu to the point saudara-saudara sekalian, sehingga ada beberapa sidang jemaat Tuhan yang mungkin sedikit dapat menarik pelajaran dari dalamnya, sehingga saya tergerak untuk 10 menit ke depan, hanya 10 menit ke depan saudara-saudara, saya akan mengulas konklusi atau ringkasan atau materi yang kita telah bahas di minggu yang lalu, hanya pada poin-poinnya saja. Bagi Bapak Ibu yang sudah memahaminya secara konkret, secara dalam, biarlah kita semua yang sudah memahaminya bersabar Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita juga boleh bertumbuh bersama. Sebenarnya saya tipikal pengkhotbah yang jarang mengulang sebenarnya, namun saya mempertimbangkan ternyata 1-2 hal bolehlah pengulangan itu supaya bisa mengupgrade kehidupan kita bersama. Jadi 10 menit ke depan saudara-saudara, saya akan mengulas ringkasan dari khotbah saya di 1 minggu yang lalu saudara-saudara sekalian. Nah alangkah baiknya saudara-saudara, ternyata perihal diperbolehkan bercerai atau enggak sudah menjadi polemik, sudah menjadi perbedaan pandangan. Itu maksudnya polemik saudara-saudara ya. Sudah menjadi perbedaan pandangan di zaman bapak-bapak gereja saudara-saudara sekalian. Bukan hanya juga di zaman kita pada saat hari ini perbedaan pandangan. Misalnya apakah memang final diperbolehkan, final tidak boleh bercerai, atau memang ada pengecualian diperbolehkan bercerai. Itu sebenarnya sudah menjadi polemik sepanjang sejarah gereja saudara-saudara. Jikalau saudara pernah mendengarkan khotbah tentang dari Pendeta Erastus Susabdono, Pendeta Yakub Trihandoko, Pendeta Stephen Tong, Pendeta Esra Soru, Pendeta Budi Asali, walaupun mereka satu denominasi gereja Bapak Ibu, mereka satu denominasi gereja Reform, namun sebenarnya kecuali Bapak Yakub Susabda, yaitu yang lainnya, Erastus Susabdono maksud saya, itu bukan Reform. Nah, walaupun mereka satu pengajaran, namun ternyata berbeda-beda mereka Bapak Ibu Saudara. Seperti Bapak Yakub Trihandoko dengan Bapak Yakub Susabda, mereka mengatakan tidak boleh bercerai dalam alasan apapun. Alasan apapun tidak boleh bercerai. Namun jika kita melihat Bapak Stephen Tong, jikalau kita melihat Bapak Esra Soru, Bapak Budi Asali, mereka mengatakan bahwasanya ada yang dikecualikan bercerai, yaitu kecuali karena zina atau selain karena pornea itu yang tadi saudara-saudara. Jadi ini kita fikskan dulu. Bapak-bapak gereja kita juga mengalami polemik, pendeta-pendeta senior kita juga mengalami polemik, sehingga ketika saya berbicara tidak selalu sepakat dengan Bapak Ibu harus legowo, karena bapak-bapak gereja kita dan pendeta-pendeta senior juga yang terpercaya juga berbeda pandangan akan hal-hal itu saudara-saudara sekalian. Oke, saya akan meringkasnya saja untuk 10 menit ke depan saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara sekalian, perihal apakah diperbolehkan bercerai atau tidak diperbolehkan bercerai dengan hal apapun, sebenarnya di dunia ini hanya ada 3 kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya adalah tidak diperbolehkan bercerai dalam hal apapun, dalam kasus apapun. Yang kedua adalah diperbolehkan bercerai dengan kasus perzinahan, tetapi tidak boleh menikah lagi. Itu yang kedua. Yang pertama tadi tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Yang kedua diperbolehkan bercerai dengan kasus perzinahan, porneia, namun tidak boleh menikah lagi setelah bercerai. Yang ketiga adalah diperbolehkan bercerai dengan kasus perzinahan,
namun boleh menikah lagi. Di dunia ini hanya ada 3 kesimpulan itu, saudara-saudara sekalian. Oke, saya akan memaparkan poin-poinnya saja bagi Bapak Ibu yang sudah paham, sabar ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama, alasan tidak mengizinkan perceraian karena sejak awal Alkitab bahkan Allah tidak mengizinkan, tidak pernah merancangkan akan adanya perceraian. Itu rancangan Tuhan tuh sejak awal. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga dari benak Allah, dari diri Allah, dari hati Allah, tidak ada satupun keinginan Allah untuk mengizinkan atau menginginkan sidang jemaat Allah itu bercerai. Jadi dari kasus pernikahan juga Adam dan Hawa kan, Hawa tidak diberikan 2 perempuan, enggak, namun 1 perempuan, saudara-saudara. Jadi dari presuposisinya Allah memang tidak mengizinkan adanya perceraian dari hatinya Allah. Yang kedua, kan kita bertanya tuh, berarti pemberian surat cerai yang dilakukan oleh Musa itu apa artinya dong itu semua? Kan Allah Israel kan akhirnya melegalkan tuh perceraian pada zaman bangsa Israel. Kan itu juga firman Tuhan, bro. Bagaimana dengan hal itu, bro? Iya, jelas. Memang itu adalah firman Tuhan. Namun pemberian surat cerai yang dilakukan oleh Musa itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan sebenarnya itu. Namun karena ketegaran hati bangsa Israel. Nah Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-8. Demikian Bapak Ibu. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu tetap menceraikan. Kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sebenarnya Allah itu tidak mau mengizinkan perceraian pada zaman bangsa Israel. Namun karena Tuhan maklum tuh, tanda petik ya Bapak Ibu Saudara. Ini bangsa Israel memang gak bisa, gak sanggup ini gak bercerai ini. Sehingga Allah Israel mengizinkanlah perceraian. Dengan alasan tidak senonoh dan dengan alasan tidak menyukainya lagi saudara-saudara. Jadi tapi sejak semula Tuhan Allah tidak merancangkan hal itu. Jadi sudah dapat 2 poin alasan tidak mengizinkan perceraian Bapak Ibu ya. Rancangan Tuhan sejak awal tidak demikian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ternyata pemberian surat cerai itu bukan kehendak Allah, namun ketegaran hati bangsa Israel. Nah juga Yesus menekankan akibat buruk dari perceraian, yaitu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dikucilkan Bapak Ibu Saudara, dan dihina. Biasanya begitu Bapak Ibu. Saya punya teman yang orang tuanya broken home Bapak Ibu. Dan ternyata secara tidak sadar Bapak Ibu Saudara, mereka dikucilkan dan dipandang sebelah mata. Dan mereka tertekan secara psikologis Bapak Ibu. Jadi ada banyak konsekuensi ketika terjadinya perceraian. Anak kita tidak mendapatkan kasih sayang. Dan juga mereka tidak salah apa-apa. Mengapa mereka menjadi korban dari percayaan orang tuanya saudara-saudara. Jadi itu alasan Tuhan Yesus juga. Ya, yang selanjutnya, poin-poin pentingnya saja saudara ya. Pemberian surat cerai bukan penyelesaian masalah. Namun perceraian adalah pelarian dari sebuah masalah. Sehingga ini merupakan dasar Alkitab yang kuat. Karena perceraian itu tidaklah menyelesaikan masalah. Namun sebaliknya perceraian itu menghindar dari masalah itu sendiri saudara-saudara. Mungkin aman selesai masalahnya 1 minggu. Namun akan timbul masalah yang lain. Jadi ada banyak dasar-dasar Alkitab yang memang tidak mengizinkan perceraian itu sendiri. Yang saya katakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ada konsekuensi dari perceraian, dikucilkan. Dan juga pemberian surat cerai itu bukan kehendak Tuhan. Namun sebenarnya karena ketegaran hati bangsa Israel. Dan juga perceraian itu sebenarnya lari dari masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Selanjutnya. Di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-16 jelas juga bahwasanya Allah membenci perceraian. Selanjutnya di dalam Matius 19 ayat yang 9 saya hanya mengingatkan Bapak Ibu ya. Ada juga hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi ini clear nih. Jikalau mau bercerai ya udah, berarti harus ada salah satu yang meninggal lebih dahulu baru boleh bercerai. Itu kata firman Tuhan dan itu juga kita sampaikan ketika kita menikah di waktu kita muda Bapak Ibu. Janji kita kepada istri dan suami kita. Hanya maut yang bisa memisahkan. Oke selanjutnya. Mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Itu juga dituliskan dalam Matius 19 ayat yang ke-5. Jadi dasar Alkitab yang sangat kuat yang tidak mengizinkan adanya perceraian. Banyak puluhan ayat yang tidak mengizinkan akan adanya perceraian. Bukan lagi 2 tetapi 1 tubuh saudara-saudara sekalian. Nah itu alasan yang tidak mengizinkan perceraian. Namun yang memperbolehkannya begini. Ayat Alkitab yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5 itu bagaimana? Karena ayat-ayat Alkitab yang kita baca itu Bapak Ibu tidak menyinggung Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-31-32. Itu dari ayat-ayat yang lain.
Bagaimana dengan Matius pasal yang kelima ayat 31 dan 32 itu? Yesus berkata, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina, atau yang kawin dengan istri itu berbuat zina. Bagaimana dengan ayat itu Bapak Ibu? Saya hanya mau kita tidak hanya memikirkan ayat-ayat yang tadi. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, dirancangkan Tuhan sejak awal, tidak menginginkan perceraian, Tuhan membenci perceraian. Amin, itu semua. Namun bagaimana dengan ayat itu Bapak Ibu? Kita percayakan bahwa ayat itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ayat-ayat yang tidak mengizinkan perceraian yang tadi itu tidak menyelesaikan masalah di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-31 dan 32. Memang Tuhan memberikan pengecualian. Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh berbeda. Ketika Tuhan memberikan pengecualian, biarlah itu diberi pengecualian. Jikalau Allah sudah memberikan pengecualian, biarlah itu kita tunduk kepada pengecualian itu Bapak Ibu. Itu namanya kita tunduk kepada otoritas Alkitab. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, saya pun dalam hati saya tidak boleh bercerai dalam alasan apapun. Itu dalam hati saya. Namun saya tidak bisa seegois itu. Saya harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Ketika Allah Yesus Kristus memberikan pengecualian, biarlah kita tunduk kepada pengecualian itu Bapak Ibu. Itu namanya kita tunduk kepada otoritas Alkitab. Dan itu juga perjuangan seorang hamba Tuhan. Yang dia yang harus tunduk kepada Alkitab. Bukan Alkitab yang tunduk kepada kita punya pemahaman atau dogmatika. Namun itulah pergumulan seorang hamba Tuhan. Dia yang harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Nah sehingga banyak orang yang mulai memberikan komentar terhadap Matius pasal yang kelima ayat yang ke-31, 32 tadi. Mulai mereka mengatakan, oh Matius itu hanya kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Kristen tuh. Karena Markus dan Lukas tidak menulis. Mulai mereka memberikan komentar. Dan mereka juga mulai memberikan komentar, oh enggak, sebenarnya terjemahannya salah. Sebenarnya terjemahannya itu barang siapa yang menceraikan istrinya, walaupun karena zina, dia membuat istrinya berzina. Artinya kan dari hal itu tidak boleh bercerai dalam hal apapun, walaupun karena zina. Jadi banyak orang memberikan komentar-komentar untuk membenarkan presuposisinya yang tadi, bahwa tidak boleh bercerai dalam hal apapun. Jadi dikomentari ayat itu. Namun kita akan bahas saudara-saudara sekalian. Larangan ini hanya berlaku kepada orang Yahudi, bukan kepada semua orang. Ternyata tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara. Ayat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 31 dan 32 bukanlah kepada orang Yahudi saja, namun juga kepada orang non-Yahudi. Bapak Ibu bisa baca nanti di dalam poin-poin yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-25, Matius 5 ayat yang pertama. Dan dari situ nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa pendengar-pendengar pada saat hari itu bukan hanya orang-orang Yahudi, namun juga orang-orang non-Yahudi dari Dekapolis dan seterusnya, seberang Sungai Yordan dan seterusnya. Dan juga Matius menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen Yahudi, bukan orang-orang Yahudi atau Yudaisme Bapak Ibu. Sehingga larangan ini kepada orang Yahudi bukan alasan yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus mengapa Pak? Saya hanya berusaha mengulangi supaya saya tidak berdosa Bapak Ibu. Mengapa Markus dan Lukas tidak menuliskan frasa kecuali karena zina Pak? Kan frasa kecuali karena zina itu kan hanya kepada dituliskan oleh Matius. Kenapa Markus dan Lukas tidak menuliskan? Apalagi begini Pak. Matius menuliskan itu 2 kali loh. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 31 dan 32. Dan Matius pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 2 kali loh ditulis loh. Jarang sekali satu topik Bapak Ibu ditulis 2 kali. Jarang. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalnya pencobaan di padang gurun yang dituliskan oleh Matius. Matius tidak mengulangi lagi pencobaan di padang gurun di pasal-pasal seterusnya. Enggak lagi. Yesus menghalau angin ribut. Matius tidak mengulangi lagi. Namun kenapa masalah perceraian ini diulangi oleh Matius? Itu menandakan bahwa Matius tidak menambah-nambahi. Itu loh, itu poinnya. Matius tidak menambah-nambahi dan Matius menganggap ini poin penting nih. Namun kita mau bertanya tuh, terus mengapa Markus dan Lukas tidak menuliskan frasa kecuali karena zina itu? Nah, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Matius itu adalah saksi mata Bapak Ibu. Dia adalah yang menyaksikan Yesus mengajar tuh.
Sementara Lukas dan Markus bukan saksi mata, Bapak Ibu. Mereka adalah murid dari murid Yesus. Mereka tidak menyaksikan bagaimana Yesus mengajar pada saat hari itu. Atau pengajaran Yesus di bukit ini. Mereka tidak menyaksikan hal itu. Namun Matius sebagai saksi mata, dia berpikir, saya harus menuliskan ini dengan jujur. Karena aku saksi mata tuh. Saya tidak mau mengurang-urangi. Nah, terus bagaimana dengan Markus dan Lukas? Mengapa dikurangi? Mengapa tidak dicatat frasa kecuali karena zina? Karena bagi Lukas dan Markus, frasa itu tidak terlalu penting. Mengapa tidak terlalu penting? Karena mereka menuliskan suratnya kepada orang Romawi, Bapak Ibu Saudara. Dan orang Romawi itu pada zaman itu, mereka mengerti bahwa ada pengecualian bisa diceraikan istrinya. Sehingga Markus dan Lukas tidak perlu panjang-panjang suratnya, to the point aja dianya. Barang siapa yang menceraikan istrinya, dia membuat istrinya berbuat zina, seperti itu. Namun maksud Markus dan Lukas adalah, ya you kan semua tahu bahwa ada satu pengecualian. Namun Matius beda, aku saksi mata loh ya. Aku harus menuliskan karena aku yang tahu tuh. Bahkan saya harus menuliskan itu 2 kali sebagai bukti penjelasan dan bukti akurat itu. Nah itu Bapak Ibu Saudara, dapat ya kira-kira ya. Jadi Markus dan Lukas tidak menuliskan karena pada zaman hari itu semua orang sudah tahu budaya pada saat hari itu. Saya kasih contoh saudara-saudara ya. Semua orang tahu saya orang Sumatera tanpa saya harus menjelaskan saya orang Sumatera. Saya tidak harus mengatakan saya Daud Silalahi, saya ganteng, jujur cinta Tuhan rendah hati. Semua orang tahu saya ganteng, gitu kan? Nggak peduli, nggak harus saya katakan saya ganteng lagi. Semua orang tahu saya ganteng. Ya walaupun cuma orang tuaku sebenarnya ya. Ya karena saya laki-laki kan ganteng. Saya tidak harus menyampaikan saya Daud Silalahi, saya ganteng, jujur cinta Tuhan rendah hati. Enggak harus. Namun itu hiperbol Bapak Ibu, itu hiperbol ya. Namun saya tidak harus menyampaikan karena semua orang tahu bahwa saya orang Sumatera seperti itu. Nah begitulah Markus dan Lukas tidak menuliskan frasa kecuali karena zina itu. Dapat saudara-saudara ya? Oke, pada poin-poinnya saja, namun ada pengecualian. Saudara-saudara, saya akan selalu mengulangi ini supaya terpatri di hati kita. Perzinahan itu dibagi menjadi 2 memang Pak. Bukan 1. Di dalam bahasa Indonesia kan perzinahan itu hanya 1 kan? Namun dalam bahasa Yunani, perzinahan itu dibagi menjadi 2. Moikeia, artinya memang berzinah. Berzinah memang sudah berhubungan badan Pak. Bukan hanya melihat loh ya, baru menginginkan. Bukan. Namun moikeia ini memang sudah berhubungan badan Pak. Sudah melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya. Namun bisa saja dia melakukan hubungan badan sebelum pernikahan, bisa saja, atau setelah pernikahan. Itu dinamakan juga moikeia, namun tidak menjadi habitnya Bapak Ibu. Tidak menjadi keinginannya, tidak menjadi kesenangannya dia. Bukan habitat dia, bukan habit dia di situ. Ya hilaf aja, mungkin lagi buta dia pada saat hari itu. Barangkali bertengkar dia dengan istrinya atau suaminya. Tiba-tiba ada yang menggoda dia, istri atau suaminya itu. Hilaf matalah dia, minum alkohol dan semuanya. Akhirnya nafsunya timbul. Hilaf matalah berzinah dianya. Namun ketika dia selesai melakukan perzinahan, timbul penyesalan luar biasa di dalam hatinya. Dan dia berkomitmen, aku nggak mau berzinah lagi. Itu dinamakan moikeia Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Alkitab menggunakan kata pengecualian, kecuali karena zina. Bukan moikeia itu, enggak. Namun Alkitab menggunakan kata porneia. Nah porneia ini sudah kepada habitnya, kesenangannya. Bahkan dia tidak bisa hidup tanpa perzinahan itu. Hyperseksual Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik itu laki-laki dan perempuan, I don't know itu semua, overall lah itu semua. Namun itu sudah menjadi habitnya. Tidak puas dengan satu laki-laki, tidak puas dengan satu perempuan Bapak Ibu. Baru-baru ini Bapak Ibu, kita semua tentu dewasa. Ada seorang suami menceraikan istrinya karena seorang istri ini hyperseksual. Dia bahkan menginginkan suaminya itu melakukan hubungan seksual sampai 12 kali dalam 1 hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Hyperseksual. Akhirnya suaminya ini nggak bisa, dia harus kerja, dia harus beraktivitas. Diceraikan istrinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah inilah yang dinamakan porneias. Sudah mulai penyimpangan seksual. Bisa dia biseksual, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Nah inilah yang Tuhan maksud. Nah untuk kasus ini ya, boleh loh ya, untuk kasus ini loh ya, porneia ini. Bukan moikeia yang tadi, yang adanya penyesalan. Namun untuk porneia ini loh, sudah menjadi penyembahan berhala.
Kenapa demikian? Karena jikalau sudah jajan ke sana kemari setiap hari, kena penyakit lah dianya, penyakit kelamin, punya AIDS lah dianya, bertemulah dia dengan istrinya kembali, bersatu, terkenalah virus, terkenalah infeksi, terkenalah HIV AIDS, melahirkanlah dia, anaknya juga kena HIV AIDS. Makanya Tuhan tahu tuh. Nah, untuk kasus ini, kecuali ini, boleh bercerai. Nah, itulah maksud saya Bapak Ibu. Ketika Yesus sudah memberikan pengecualian, biarlah itu kita tunduk dan taat Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke ya? Oke. Jadi, boleh bercerai dengan satu alasan, yaitu porneas. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya boleh bercerai itu bukan hanya karena satu alasan loh. Saya sudah masuk kepada poin selanjutnya. Ada 3 alasan boleh bercerai Bapak Ibu. Yang pertama, dengan satu alasan, yaitu porneas. Maksudnya sudah penyimpangan seksual. Udah, itu bolehlah itu. Namun yang kedua Pak, yang boleh bercerai Bapak Ibu, yaitu dengan alasan kematian. Ini yang kedua. Jadi boleh bercerai dengan alasan porneas yang tadi. Yang kedua, dengan alasan kematian Bapak Ibu Saudara. Jadi boleh bercerai itu. Jadi kalau ada yang menginginkan bercerai, pastikan dulu salah satunya meninggal tuh. Yaitu Alkitab yang mencatat loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun yang ketiga Bapak Ibu, ada yang belum pernah mungkin kita dengarkan, alasan perceraian yang ketiga, yang diizinkan oleh Allah loh. Yaitu bercerai jika pihak yang tidak beriman yang menceraikan. Yuk kita masuk kepada poin yang baru Bapak Ibu. Kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-12 Bapak Ibu. 1 Korintus 7 ayat yang ke-12. Ini perceraian yang Tuhan inginkan atau Tuhan izinkan Bapak Ibu. Tuhan izinkan. 1 Korintus 7 ayat yang ke-12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat per ayat Bapak Ibu Saudara ya. Kepada orang-orang lain bukan Tuhan. Katakan. Maksud saya, kepada orang lain aku bukan Tuhan. Ini bahasa Rasul Paulus seperti itu. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jadi jikalau ada seorang saudara sekalian beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan diceraikan. Saya tidak akan masuk kepada mengapa mereka bisa menikah. Saya tidak akan masuk kepada itu. Yang penting, jikalau ada orang yang beriman, dia beristrikan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman ini katakan, jikalau perempuan itu tidak mau hidup bersama-sama dengan dia yang beriman, jangan saudara itu menceraikan. Nah ini tuh. Jadi, kalau mungkin sekarang tuh Pak, mungkin sekarang, jikalau ada seorang laki-laki Kristen, mempunyai istri di luar agama Kristen, saya tidak akan masuk kenapa bisa mereka menikah. Saya tidak akan masuk kepada hal itu. Panjang ceritanya. Namun jikalau ada konteksnya seperti itu dalam satu pernikahan, ada yang Kristen, ada yang bukan Kristen. Nah, jikalau yang bukan Kristen ini mau hidup bersama-sama dengan yang seiman ini, yang iman kita itu, maka jangan itu diceraikan tuh. Oke, dapat poin pertama saudara-saudara ya. Jangan diceraikan. Jadi kita yang beriman nggak boleh menceraikan tuh. Oke, sekarang kita masuk selanjutnya. Dan kalau ada seorang istri yang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah ini kasusnya, istrinya yang orang percaya, laki-lakinya orang yang mungkin tidak seiman dengan dia. Seorang istri itu pun tidak diizinkan untuk menceraikan suaminya yang tidak seiman itu, jikalau suaminya itu mau hidup bersama-sama dengan istri itu. Oke, dapat ya saudara-saudara ya. Oke, sekarang masuk ayat yang ke-14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ayat yang ke-15, lihat Bapak Ibu, ada Tuhan mengizinkan sebuah perceraian. Ayat yang ke-15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi ada sebuah pengecualian perceraian. Jadi
bukan dari pihak kita yang menceraikan. Ini penting Bapak Ibu. Bukan dari pihak kita, namun dari pihak yang tidak beriman itu. Jadi dikatakan kalau orang yang tidak beriman itu memang menginginkan perceraian, biarlah ia bercerai. Ini kata Rasul Paulus Bapak Ibu. Mau nggak kita tunduk kepada hal itu? Jadi perceraian itu bukan dari pihak kita, keinginan itu maksudnya. Namun keinginan itu biarlah dari pihak yang tidak seiman dengan kita. Kiranya ini menjadi perbekalan bagi kita di dalam keluarga kita atau teman-teman kita. Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan kepada mereka Bapak Ibu. Jadi ada 3 sebenarnya Tuhan mengizinkan sebuah perceraian. Yang pertama karena porneias, bukan karena moikeia ya sekali lagi. Yang kedua karena kematian, maka bolehlah bercerai itu. Yang ketiga, jikalau pihak yang tidak beriman yang menceraikan. Oke, dapat saudara-saudara ya. Puji Tuhan saya sudah mulai melihat Bapak Ibu bisa masuk ke dalamnya. Oke, sekarang saya masuk kepada poin selanjutnya yang baru. Penyebab-penyebab dari sebuah perceraian, saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk lebih dalam. Namun sebelum saya masuk lebih dalam, mungkin Bapak Ibu nanti akan berkata kepada saya, Daud, bagaimana mungkin you tahu penyebab-penyebab dari perceraian? Sementara you belum menikah. Ya apa yang kamu katakan? Saya tidak harus masuk penjara Bapak Ibu, supaya saya tahu bagaimana sakitnya di penjara Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat konsepnya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya tidak harus menikah, supaya saya tahu penyebab dari perceraian itu apa. Saya tentu bisa belajar dari banyaknya pengalaman-pengalaman orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya belajar Bapak Ibu, bukan dari orang 40 tahun Bapak Ibu. Sampai orang 80 tahun saya belajar Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya kayak ayam yang dipaksa bertelur itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayam dipaksa bertelur. Jadi walaupun tidak menikah namun pemahaman-pemahaman itu harus saya punyai. Dan saya melihat dari berbagai sumber, berbagai literatur, berbagai penelitian-penelitian, berbagai penelitian-penelitian. Sehingga apapun penyebab-penyebab yang saya sampaikan ini, saya yakin Bapak Ibu semua setuju. Walaupun saya tidak menikah dan Bapak Ibu menikah, namun saya yakin poin-poin ini adalah poin-poin yang betul-betul penting untuk kita pahami bersama-sama saudara-saudara sekalian. Yang pertama, penyebab dari perceraian itu sebenarnya adalah motivasi keliru di dalam menikah Bapak Ibu. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Ini penyelidikan, ini riset. Riset itu terbagi menjadi 2 Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu seorang yang pernah kuliah, riset itu pernah dibagi menjadi 2 biasanya. Ada yang dinamakan riset pustaka, itu yang dinamakan riset atau penelitian kualitatif, istilahnya riset pustaka istilahnya. Yang kedua ada dinamakan riset lapangan, itu namanya dinamakan penelitian kuantitatif, artinya dia riset di lapangan tuh, di lapangan. Namun penelitian kualitatif biasanya dinamakan riset pustaka, dia melihat dari segala sumber-sumber buku untuk menjelaskan satu hal. Namun riset lapangan adalah dia menyebarkan angket, dia menyebarkan pertanyaan-pertanyaan, dia meneliti dari sekian banyak orang yang bercerai, berapa ini alasan-alasannya itu dia lihat tuh. Nah baru disimpulkan, oh alasan-alasannya. Nah motivasi yang keliru dalam menikah ini merupakan riset lapangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah motivasi yang keliru di dalam menikah ini panjang sekali alasannya Bapak Ibu. Bisa saja motivasinya karena usia. Jadi usia yang tinggi itu seolah-olah menjadi motivasi untuk menikah tuh. Jadi ini juga menjadi teguran bagi saya pribadi. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana perceraian itu berlangsung? Itu karena motivasi yang keliru dalam menikah loh. Bukan karena ekonomi loh, enggak. Bukan karena egois loh, enggak. Penelitian pertama itu Bapak Ibu, motivasi yang keliru di dalam menikah Bapak Ibu. Mungkin motivasinya karena dikejar-kejar oleh usia itu. Namun akhir-akhir ini Bapak Ibu, saya bersyukur usia saya tinggi belum menikah. Kadang-kala saya bersyukur Bapak Ibu. Dan memang harus bersyukur tentunya. Karena dari usia yang cukup mapan nih, saya bisa melihat berbagai-bagai pernikahan. Saya bisa melihat tuh, oh ternyata nggak boleh seperti itu. Ternyata harus dewasa, ternyata harus fleksibel, ternyata harus begini berperilaku kepada suami dan istri. Karena ada jemaat yang datang kepada saya, bro aku mau cerai tuh. Jadi saya berusaha memahami kedua belah pihak tuh. Semakin memperbekali saya pribadi, sehingga saya betul-betul bersyukur tuh. Oh tidak harus terburu-buru menikah karena dikejar-kejar usia. Jadi barangkali
Ada orang itu yang menikah karena dikejar usia dianya. Dia takut itu sama teman-temannya. Dia malu tuh sama teman-temannya. Sehingga enggak ada rotan akar pun jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak ada rotan akar pun jadi, Pak. Gitu. Jadi dikejar-kejar usia. Akhirnya terjadilah konflik di dalam pernikahan. Bukan dilandasi dengan iman. Bukan dilandasi dengan cinta itu. Namun karena dikejar-kejar usia, akhirnya sebulan oke, bolehlah cinta. Namun tidak cinta lagi karena dikejar usia, motivasi yang keliru itu. Akhirnya bercerai. Itu yang pertama, motivasi yang keliru di dalam menikah. Motivasi yang kedua yang keliru di dalam menikah. Bisa saja itu karena ketampanan dan material, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini terlebih khusus saya sampaikan kepada yang perempuan-perempuan tuh, anak-anak kita. Kebanyakan anak-anak perempuan itu, Bapak Ibu, tidak terlalu mementingkan cinta, Bapak Ibu. Bagi dia cinta itu adalah cincin diminta itu, Bapak Ibu. Cincin yang diminta. Itu cinta bagi perempuan tuh. Jadi bagi perempuan sebenarnya cinta itu tidak terlalu penting. Tanda petik loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi dia, jikalau dia, saya belajar psikologi baik Bapak Ibu. Bagi perempuan Bapak Ibu, cinta itu kesekian Bapak Ibu. Ketampanan itu juga kesekian bagi perempuan. Bagi perempuan yang pertama itu adalah kemapanan Bapak Ibu Saudara. Kemapanan. Oh, dilihat itu mapan dianya. Oke. Dan dia sudah memikirkan tuh, kalau dia mapan berarti nanti anak-anakku nanti tidak terbengkalai itu. Jadi walaupun ada satu perempuan yang cinta sekali dengan laki-laki, namun ada laki-laki yang tidak terlalu dicintai sebenarnya. Namun laki-laki yang satu ini mapan. Jikalau kedua laki-laki ini datang untuk melamar yang perempuan ini Bapak Ibu, kemungkinan besar bahkan perempuan ini lebih memilih laki-laki yang mapan itu daripada laki-laki yang dia cintai Bapak Ibu. Begitulah memang perempuan. Jadi motivasi yang keliru dalam pernikahan adalah karena material itu yang tadi. Kalau laki-laki beda Bapak Ibu. Laki-laki akan insecure. Laki-laki akan meninggalkan atau menarik diri jikalau dia melihat perempuannya itu lebih mapan daripada dia. Nah ini laki-laki nih. Jadi kalau laki-laki itu dilihat satu perempuan tuh, saya pun pernah demikian Bapak Ibu. Saya suka kepada satu perempuan. Namun saya lihat dia pakai Alphard, pakai Innova. Wis, nggak usah wis. Jual ginjal wis aku kalau gini. Jadi aku, iya laki-laki kan begitu Bapak Ibu. Akhirnya bahkan mendekati pun saya nggak berani. Dan memang itu bawaan laki-laki. Semua laki-laki seperti itu, hampir semua. Nggak mungkin. Karena kepemimpinannya itu tinggi. Mungkin saya katakan gengsinya itu tinggi Bapak Ibu. Otoritasnya itu, kepemimpinannya itu tinggi. Jadi laki-laki akan lebih suka biasanya jikalau mendekati seorang perempuan yang ekonominya di bawah dia. Itu psikologinya tuh. Namun perempuan beda, dia akan mendekati laki-laki yang ekonominya di atas dia. Nah ini pentingnya Bapak Ibu Saudara. Walaupun tidak semua perempuan ya, walaupun tidak semua perempuan. Ada juga perempuan yang mapan namun dia menerima laki-laki yang sederhana. Oke, itu 1 dari 1000 lah itu ya. 1 dari 1000 lah itu. Namun itulah laki-laki, dia akan menarik diri ketika yang perempuan itu ekonominya lebih meningkat tuh. Nah, bagi yang perempuan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia terkadang mau menikah karena material itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah dia menikah tuh dengan laki-laki yang materialnya banyak, uangnya banyak. Nah ternyata uang ini tidak bertahan lama. Seorang laki-laki itu juga tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Sehingga mulailah surut, mulailah habis uangnya ini. Maka terjadilah perceraian Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, ada poin penting Bapak Ibu. Laki-laki akan diuji kesetiaannya ketika laki-laki itu punya harta yang melimpah. Laki-laki diuji kesetiaannya ketika laki-laki itu memiliki harta yang melimpah. Namun perempuan diuji kesetiaannya ketika suaminya itu tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu dapat konsepnya ya. Jadi laki-laki itu diuji kesetiaannya ketika hartanya melimpah. Nanti kalau hartanya melimpah dia akan cari tuh yang lain tuh. Umumnya demikian, tentu tidak semua Bapak Ibu Saudara ya, namun saya berkata secara umum. Namun perempuan diuji kesetiaannya ketika melihat suaminya nggak punya apa-apa tuh. Nah baru diuji kesetiaan seorang perempuan itu. Makanya jikalau ada perempuan yang menikah karena hartanya, saudara-saudara sekalian, dan ketika hartanya ini hilang, maka perempuan itu cenderung untuk menggugat sebuah perceraian. Dan hal ini tidak menjadi rahasia umum lagi.
Bapak Ibu bisa melihat di kalangan artis-artis kita kan. Oh, tidak dapat pekerjaan, jobnya habis, cerai. Oh, sakit suaminya, cerai. Oh, tidak ada panggilan lagi untuk syuting, cerai. Nah, begitulah biasanya Bapak Ibu. Jadi ternyata motivasi yang keliru di dalam menikah merupakan pokok pertama di dalam terjadinya sebuah perceraian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan motivasi yang pertama tadi adalah karena usia, motivasi kedua adalah karena material Bapak Ibu Saudara. Motivasi yang ketiga mungkin karena ketampanan dan kecantikan. Namun itu mungkin hanya sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, terus bagaimana motivasi yang benar di dalam menikah tuh? Nanti saya pikir nanti saya akan berikan waktu Bapak Gembala untuk menyampaikan itu. Karena itu bukan bidang saya tuh. Tentu saya punya alasan tentunya motivasi yang benar dalam menikah. Namun secara etik mungkin Bapak Gembala kita akan menyampaikan itu. Namun saya hanya menyampaikan motivasi atau penyebab-penyebab dari sebuah perceraian itu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita janganlah memiliki motivasi yang keliru di dalam menikah. Bukan karena hanya usia. Bro Ferry juga atau siapa yang sudah usia sama seperti apa, jangan itu menjadi sesuatu yang harus gitu. Kan ada orang berkata, pernikahan itu bukan pertandingan bro. Siapa yang cepat dia yang menang, kan gitu kan? Enggak gitu kan? Ya wis, jadi selama ini ya jikalau Tuhan belum turunkan dari langit, ya udah kita terima aja begitu ya saudara-saudara. Sehingga motivasi itu harus datangnya baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Motivasi dalam menikah juga bukan karena hanya material dan juga bukan hanya karena ketampanan. Karena ketika semuanya itu tidak ada, itu berpotensi untuk terjadinya sebuah perceraian saudara-saudara. Yang kedua, dari sebuah penelitian. Yang pertama tadi motivasi yang keliru, yang kedua adalah keluarga yang tidak setuju. Nah, ini penting Bapak Ibu. Saya pernah membaca sebuah artikel. Persetujuan orang tua adalah persetujuan Tuhan. Itu dia poinnya tuh dari artikel itu. Jadi bagi saya Bapak Ibu, pernikahan itu memang harus disetujui oleh kedua belah pihak orang tua. Jadi jikalau ada yang tidak setuju, ya saya pikir ketidaksetujuan itu adalah ketidaksetujuan Tuhan itu. Itu poinnya tuh. Saya tidak berani mengatakan yang penting cinta. Cinta itu kan buta bro kan gitu kan. Enggak, harusnya cinta itu membuat kita melek tuh. Bukan membuat kita buta tuh. Jadi bagi saya Bapak Ibu, terjadinya sebuah perceraian karena keluarga yang tidak setuju. Maksudnya keluarga tidak setuju kan. Namun mereka ngotot Bapak Ibu. Kawin lari istilahnya. Istilah kerennya itu kawin lari. Mereka ngotot tuh. Mungkin bertahan selama 1 tahun, 2 tahun. Namun ternyata hanya selama itulah mereka bisa bertahan. Karena mereka akan dirongrong oleh keluarga, dirongrong oleh famili, dikucilkan, namanya jelek. Mereka akan difitnah dan seluruhnya tuh. Akhirnya mulailah terjadi sebuah perceraian. Jadi bagi saya Bapak Ibu, persetujuan dari orang tua adalah persetujuan dari Tuhan. Ketidaksetujuan dari orang tua adalah ketidaksetujuan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saya tidak berani menikah jika orang tua saya tidak setuju tuh. Misal contoh, saya punya kenalan orang yang tidak seiman tuh. Saya datang kepada orang tua saya, "Mah, ini saya mau menikah dengan orang yang tidak seiman. Bagaimana pendapat Mama?" "Enggak boleh. Bapak gimana?" "Enggak boleh juga." "Ya enggak boleh, aku yang menjalani kok. Aku kan nikah, ya aku kehidupanku sendiri yang nikah. Saya paksa lah itu." Contoh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ternyata menikahlah saya tanpa persetujuan dari orang tua. Akhirnya terjadilah konflik dan semuanya tuh terjadilah perceraian. Ternyata poin yang kedua mengakibatkan terjadinya perceraian adalah keluarga yang tidak setuju Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu penting tuh Bapak Ibu. Oke, next. Yang ketiga Bapak Ibu, penyebab terjadinya perceraian itu adalah intervensi dari pihak ketiga Bapak Ibu. Intervensi dari pihak ketiga ini Bapak Ibu, saya akan fokus ke sini beberapa menit. Bukan istri, bukan selingkuhan, bukan gundik, bukan perempuan, enggak. Intervensi dari pihak ketiga ini keluarga Bapak Ibu. Ayah, ibu, mertua, atau paman, itu yang menyebabkan terjadinya perceraian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya membaca artikelnya dan saya belajar psikologinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadinya perceraian adalah karena pihak ketiga, yaitu bagaimana orang tua itu dia mencampuri terlalu dalam urusan anaknya tuh yang sudah menikah. Bapak Ibu, saya objektif Bapak Ibu, saya objektif. Ada referensinya kalau saya berbicara.
Jadi dia terlalu mencampuri urusan anaknya. Kamu itu harus gini, kamu itu harus gini, kamu itu harus gini. Bapak Ibu, saya kasih masukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau anak itu tidak meminta masukan, jangan berikan masukan Bapak Ibu. Jikalau seorang keluarga itu, misalnya anak kita sudah punya keluarga nih, jikalau dia tidak meminta sebuah pendapat atau masukan, baiknya kita sebagai orang tua Bapak Ibu, jangan langsung memberikan masukan atau jangan langsung mengajari. Namun jikalau anak itu atau anak kita yang sudah menikah itu sudah meminta masukan, kira-kira Pak, yang saya hadapi seperti ini, bagaimana poinnya Bapak? Bagaimana solusi dari Bapak? Baru Bapak Ibu baru memberikan penjelasan. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dapat saudara-saudara ya. Saya membaca ini dari banyak artikel Bapak Ibu Saudara. Karena terlalu mencampuri urusan pernikahan dari anak kita atau kerabat kita, itu akan membuat terjadinya perceraian Bapak Ibu. Karena istri itu akan merasa didikte itu, akan merasa diprovokasi, ditekan itu, atau semuanya itu. Dia tidak bebas mengekspresikan dirinya. Bapak Ibu, pernikahan anak kita, biarlah bonyok-bonyoknya dia yang menjalani Bapak Ibu. Kan logisnya dapat Bapak Ibu Saudara. Mau bonyok-bonyok, maksudnya bonyok-bonyok bukan bertengkar Bapak Ibu. Namun dalam penderitaan, dalam kesenangan, dalam kesedihan, dalam sukacita, dukacita, biarlah mereka membentuk sejarah pernikahannya sendiri Bapak Ibu. Dapat poinnya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan paksa pernikahan kita itu harus seperti pernikahan anak kita, harus seperti pernikahan kita. Jangan Bapak Ibu. Semua pernikahan itu punya tujuan dan visinya masing-masing Bapak Ibu. Jadi jikalau anak kita itu meminta sebuah nasihat, barulah Bapak Ibu memberikan sebuah nasihat. Ataupun tidak harus demikian. Bapak Ibu bisa memberikan nasihat, namun dengan cara yang soft. Jikalau mungkin ada sebuah kekeliruan dari pernikahan anak kita kan, baru memberikan solusi. Misalnya, sebaiknya, alangkah baiknya seperti ini. Alangkah baiknya seperti ini. Namun kembali ya, kamu sebagai kepala rumah tangga yang menentukan pilihan. Saya hanya memberikan masukan. Bapak Ibu jangan langsung bilang harus seperti ini, harus begini, harus begini, harus begitu. Terdistract dianya Bapak Ibu. Terdesak anak itu, terdesak istri itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga tertekan psikologinya tuh Bapak Ibu. Jadi biarlah anak kita itu memiliki historisnya sendiri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mulai melihat, nah ini agak kurang benar nih. Oh baru Bapak Ibu masuk. Ketika anak Bapak Ibu sudah mulai meminta solusi, baru Bapak Ibu masuk. Jangan mencampuri terlalu banyak urusan pernikahan anak-anak kita Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, itu tentu Bapak Ibu bisa setuju, no problem. Oke, namun saya menyampaikan dalam segala bentuk referensi-referensi yang terpercaya Bapak Ibu. Nah, jadi anak itu Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu memiliki masalah-masalahnya sendiri, memiliki ceritanya sendiri. Ya biarlah mereka menjalani itu, suka dukanya itu, biarlah dijalani itu. Jangan menjadi kepala di dalam dua keluarga Bapak Ibu. Jangan menjadi satu kepala di dalam dua keluarga, nggak bisa Bapak Ibu. Harus satu kepala di dalam satu keluarga, satu kepala di dalam satu keluarga Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh memberikan masukan, tentu boleh, namun harus ada hikmatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke ya. Jadi pihak ketiga itu memberikan satu potensi untuk terjadinya sebuah perceraian Bapak Ibu. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak mencampuri urusan pernikahan anak kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada poin-poin yang penting saja. Oke, selanjutnya. Baru kurangnya perhatian dan penghormatan Bapak Ibu. Nah ini poin selanjutnya tuh. Yang pertama tadi kan karena tidak disetujui, motivasi yang buruk, dan juga adanya pihak ketiga. Yang keempat ini Bapak Ibu, ini paling dominan malah Bapak Ibu Saudara. Yaitu kurangnya perhatian dan penghormatan. Saudara-saudara, perbedaan laki-laki dan perempuan mungkin suatu saat akan saya jabarkan. Jadi dari sistem cara berpikir, saya kasih contoh aja. Laki-laki itu nggak bisa melakukan dua pekerjaan di dalam satu momen, nggak bisa. Karena otak laki-laki memang dirancang untuk fokus di dalam satu pekerjaan, Bapak Ibu. Jikalau saya disuruh memasak, baru saya disuruh untuk mencuci baju, saya bisa yakin dan percaya bahwa masakan itu pasti gosong. Saya bisa meyakini hal itu. Dan itu tidak perlu ditanya itu. Pasti kalau enggak masakan itu gosong, kainnya itu enggak kering itu. Pasti begitu. Karena laki-laki itu biasanya dirancang
di dalam satu kesempatan waktu hanya bisa melakukan satu tindakan, bukan dua tindakan. Namun perempuan multi dianya. Dia bisa memasak, dia bisa menyetrika, dia bisa menggosok baju, dia bisa menyapu rumah dalam satu waktu loh. Oh, memasok, ditinggal tuh masakannya. Dia pergi mencuci, ditinggal tuh cuciannya. Dia pergi menyapu rumah, namun beres semuanya. Coba laki-laki disuruh begitu, hancur itu rumah itu, terbakar itu rumah. Namun begitulah rancangan dari Tuhan. Jadi perempuan itu Bapak Ibu, dia membutuhkan perhatian. Itu poinnya tuh dari perempuan. Namun bagi laki-laki Bapak Ibu, bukan perhatian yang dipentingkan laki-laki sebenarnya, enggak. Itu kesekian. Laki-laki itu Bapak Ibu, penghormatan dan otoritas Bapak Ibu. Jikalau dia sudah tidak dihormati, habislah itu. Maka dia enggak akan segan-segan untuk selingkuh Bapak Ibu. Serius. It's fakta. Namun jikalau perempuan juga tidak diberikan sebuah perhatian, tidak segan-segan dia untuk selingkuh itu, tidak segan-segan dia untuk bercerai itu. Jadi Bapak Ibu, begini Bapak Ibu. Jikalau ada satu suami Bapak Ibu ya di sebuah pekerjaannya, dia pergi ke kantor tuh. Dan di kantor dia disanjung-sanjung oleh seorang sekretaris. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kamu itu ganteng, kamu itu luar biasa, kamu itu berkarisma. Padahal dia tidak menerima itu di rumahnya tuh. Di rumahnya dia diomeli, kamu boncekno, kamu telat, kamu nggak perhatian gitulah. Nah ketika dia sampai di sekretarisnya di kantor, ini perempuan ini menenangkan ini, dihormati aku, nggak seperti istriku yang di rumah boncek-boncekno aku, dimaki-maki aku, dicereweti aku. Sampai apalah itu segala macam. Gak berhenti dia memberikan sebuah ceramah materi apalah itu 3 jam 4 jam, gak bisa berhenti. Namun ketika saya di kantor, saya disanjung-sanjung. Otomatis dia nyaman sama perempuan yang menyanjung-nyanjung, yang menghormati dia itu, yang menyanjung dia. Kamu itu baik, kamu itu luar biasa. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Akhirnya ketika terjadi perselingkuhan, terjadilah perceraian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penghormatan itu perlu kepada laki-laki Bapak Ibu. Sebenarnya perhatian itu tidak terlalu penting, tentu penting. Namun penghormatan, otoritas itu yang dipentingkan, yang dibutuhkan oleh laki-laki. Ketika seorang perempuan mulai menginjak-injak harga diri laki-laki, ini benar Bapak Ibu. Laki-laki itu tidak akan mau kembali kepada perempuan yang sudah menginjak harga diri laki-lakinya. Itu poinnya laki-laki tuh. Karena laki-laki itu dicipta memang dengan otoritas kepemimpinan yang kuat. Jadi laki-laki itu memang harus dihormati, harus dihargai. Itulah memang kebanggaan mereka. Kita nggak bisa menyalahkan hal itu. Itulah memang kebanggaan laki-laki. Jadi ketika perempuan yang di sekretaris itu menyanjung-nyanjung, menghormati, otomatis nyaman dianya Bapak Ibu Saudara. Nah perempuan beda. Bukan penghormatan otoritas yang dipentingkan oleh perempuan. Namun perempuan itu membutuhkan perhatian tuh, atau istilahnya membutuhkan kasih sayang tuh, membutuhkan hal-hal yang romantis, kata-kata yang indah, kata-kata sanjungan, itu yang dibutuhkan oleh perempuan tuh. Contoh Bapak Ibu Saudara ya, ini contoh. Misal laki-laki berkata, tidak ada perempuan secantik kamu, hanya kamu perempuan yang paling cantik di dunia ini. Ketika laki-laki menyampaikan itu kepada perempuan Bapak Ibu Saudara, perempuan itu pasti berkata, kamu gombal. Tapi sampai rumah Bapak Ibu dipikirkan itu. Oh bener enggak ya, memang enggak ada perempuan yang lebih cantik dari aku yo. Iya dipikirkan itu. Namun awal-awalnya, kamu gombal gitu. Awal-awalnya memang stay cool dianya. Namun sampai rumah udah mulai goyang-goyang dia. Oh bener enggak hanya aku yang paling cantik di matanya yo. Ya itu perempuan tuh. Pinter memanipulasi keadaan tuh. Itu memang perempuan. Ya udah memang karunianya seperti itu kan ya. Jadi nuhun sewu, perempuan itu pinter bohong loh, jangan salah loh. You nggak usah bantah, wis aku tahu. Boy, laki-laki itu sering bohong, perempuan itu pinter bohong, itu poinnya tuh. Nah kan, ketawa kan? Laki-laki itu memang suka bohong, tapi suka bohong ketahuan gitu loh. Perempuan itu pinter bohong dan nggak ketahuan gitu loh. Itu poinnya perempuan tuh. Jadi perempuan itu lebih menggunakan perasaannya tuh, saudara-saudara. Jadi perempuan itu juga harus diberikan sebuah perhatian. Disanjung, disanjung, kamu cantik hari ini.
Harus begitu. Walaupun dia gombal, tapi nanti kan sampai kamar mandi dia mulai solek-solek tuh. Wah, aku cantik. Pesan masker tuh, pesan skincare tuh. Iya, memang perempuan itu begitu. Walaupun di luarnya begitu. Mulai dandan dia itu. Loh, coba buktikan kamu cantik hari ini. Besok betul-betul dia dandan cantik. Percaya sama aku. Besok dia dandan cantik. Karena begitulah perempuan pada umumnya. Jadi perhatian. Nuwun sewu Bapak Ibu Saudara ya. Saya tentu tidak mengalami, namun saya membaca banyak artikel. Ketika sudah ada hubungan suami istri Bapak Ibu. Katakanlah kepada istri atau suami bahwa engkau bahagia dengan hubungan yang barusan dilakukan itu. Dapat konsepnya Bapak Ibu Saudara ya. Katakanlah terima kasih aku puas tuh. Aku sayang tuh, aku memang tersalurkan. Begitu Bapak Ibu. Jangan ketika sudah selesai, you tinggal tidur, apalagi laki-laki tuh kan. Ya aku tahu, walaupun saya nggak mengalami, namun I know that itu semua. Laki-laki itu kan ketika sudah lepas tuh kan hormon endorfinnya itu kan keluar tuh, dan itu relax dan langsung tidur ditinggalkan. Istrinya mulai ngambul tuh, you pikir aku sampah, you pakai aku langsung you tinggal tuh kan gitu kan. Mulai galau dianya. Besok-besok suaminya minta, nggak mau lagi istrinya tuh. Loh iya Bapak Ibu. Jadi harus saling menghargai. Istrinya juga harus mensupport suaminya tuh. Oh iya, begitu. Harus saling melengkapi. Saya nggak bisa menjabarkan lebih dalam Bapak Ibu, karena itu bukan bidang saya tentunya. Namun pada poin-poin itu saya bisa sampai kepada situ. Saling menghargai Bapak Ibu. Katakanlah cinta setelah hubungan itu. Katakanlah terima kasih setelah hubungan itu. Karena perempuan itu membutuhkan sebuah perhatian Bapak Ibu. Laki-laki membutuhkan sebuah penghormatan, perempuan membutuhkan sebuah perhatian. Jikalau perhatian ini saudara-saudara tidak diterima oleh pihak perempuan, jangan salahkan perempuan itu mencari yang laki-laki yang lebih memberikan perhatian. Jadi makanya perempuan itu akan nyaman kepada laki-laki yang membuat dia nyaman, bukan akan nyaman kepada laki-laki yang tampan, enggak. Ya kan, perempuan begitu kan? Dia nyaman dulu tuh. Yang penting aku nyaman sama dia, walaupun wajahnya ya 11-21 lah ya, gitu-gitu lah ya. Agak-agak melenceng lah sedikit kan, tapi bagi perempuan ini aku nyaman di sini. Aku bisa menjadi diriku sendiri sama laki-laki ini. Walaupun tampangnya nggak oke-oke amat lah seperti itu kan. Namun perempuan itu lebih kepada hal itu. Karena apa? Karena dia menggunakan perasaan tuh. Dia butuh perhatian, dia butuh kenyamanan. Dia butuh seseorang yang melindungi dia, merangkul dia gitu. Nah, jikalau perempuan tidak menerima hal itu, jangan salahkan dia akan mencari yang lain tuh. Jadi begini poinnya saudara-saudara. Laki-laki jikalau tidak dihormati dan tidak dihargai, dia akan meninggalkan perempuannya tuh. Perempuan yang tidak menerima perhatian dan tidak menerima kasih sayang, cinta kasih dari laki-laki, penghormatan dan perkataan-perkataan yang indah dari pihak laki-laki, dia akan menerima dari laki-laki yang lain. Nah inilah yang menimbulkan terjadinya sebuah perceraian Bapak Ibu. Ketika laki-laki tidak dihormati lagi di keluarganya, maka dia akan mencari perempuan yang menghormatinya di luar. Ketika perempuan tidak menerima perhatian kasih sayang dari keluarganya atau suaminya, dia akan mencari perhatian dari luar sana Bapak Ibu. Jadi sepertinya perceraian itu bukan salah satu pihak yang salah Bapak Ibu. Namun dua-dua pihak harus saling meng-cross-check diri itu Bapak Ibu. Terkadang kan begitu kan, yang diserahkan yang selalu selingkuh kan, iya kan, oh kamu selingkuh. Namun kita nggak pernah tanya kenapa dia selingkuh. Mungkin karena ngomel terus di rumah kan gitu kan. Baru mau tidur suaminya langsung diomeli. Ya baru mau makan diomeli kan. Apa meledak tuh semuanya kan saudara-saudara ya. Jadi itu poin-poinnya Bapak Ibu. Baiklah seorang istri menghormati suaminya. Baiklah seorang suami juga memberikan perhatian dan cinta kepada istrinya Bapak Ibu Saudara. Setelah dikatakan kata-kata indah kepada istri, biasanya dia akan memasak masakan yang enak Bapak Ibu. Serius biasanya. Namun jikalau you cuek-cuek itu, jangan salahkan itu garam banyak itu masuk makanan itu nanti. Ya Bapak Ibu Saudara. Namun jikalau kita sanjung tuh, dia akan masak makanan banyak itu, babi kecap apalah semuanya itu. Dia akan masak makan. Karena itu melegakan hatinya dia sebenarnya. Oke, yang kelima. Alasan dari sebuah perceraian, ketidaksetiaan pada pasangan. Nah ini baru imbas dari kurangnya perhatian dan penghormatan yang tadi. Ini imbasnya. Namun kan kita sering berpikir
bahwa ketidaksetiaan pasanganlah yang menyebabkan perceraian, kan? Enggak. No. Ketidaksetiaan pasangan hanyalah akibat dari tidak menghormati dan tidak memberi perhatian. Nah, itu poinnya. Nah, jadi ketidaksetiaan itu hanyalah hasil dari tidak penghormatan. Hanyalah hasil dari tidak menghargai atau tidak memberi perhatian. Maka apinya itu atau yang keluar itu adalah ketidaksetiaan akan pasangan. Itu poinnya tuh Bapak Ibu. Jadi orang tidak setia dari pasangan. Enggak moro-moro dia tidak setia akan pasangan. Enggak gitu, enggak. Moro-moro dia langsung kecantol sama sana, enggak mungkin. Kecuali dipelet loh ya, enggak tahu. Namun enggak bisa, enggak pernah seperti itu. Pasti ada latar belakang masalahnya. Pasti ada penyebab-penyebabnya itu semua. Maka orang itu tidak setia. Nah saudara-saudara, makanya terkadang saudara, ini kan pelajaran berharga bagi kita. Jikalau ada orang tiba-tiba tidak setia, jangan dulu salahkan yang tidak setia itu. Tunggu dulu Bapak Ibu. No, jangan cepat-cepat dulu. Kalau kita belajar psikologi, kita kan bisa paham itu. Nah barangkali dia nggak menghormati itu. Jikalau dia seorang perempuan. Jikalau dia seorang laki-laki, barangkali laki-laki ini tidak memberi perhatian kepada istrinya tuh. Jadi dari sini kan kita lebih berhikmat tuh untuk di dalam menilai orang-orang lain, saudara-saudara. Nah ini tentu bisa Bapak Ibu jabarkan tuh. Sehingga ketidaksetiaan adalah produk dari ketidakhormatan istri kepada suami, ketidakperhatian suami terhadap istri. Itulah ketidaksetiaan, itulah menjadi produk dari itu semua, saudara-saudara sekalian. Oke, next. Saya akan pada poin-poin pentingnya saja. Kesulitan ekonomi. Nah, Pak, baru masuk kepada kesulitan ekonomi. Nah, selama ini kan alasan-alasan di perceraian itu apa? Dia tidak memberiku nafkah. Dia tidak memberiku uang. Itu no. Alasan pembenar itu semua. Sebenarnya kesulitan ekonomi adalah alasan keenam yang paling rendah dari perceraian tuh Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya sedikit kok bercerai karena kesulitan ekonomi Bapak Ibu. Jikalau betul-betul orang itu cinta kepada suaminya, suaminya cinta kepada istrinya dengan penghasilan yang cukup, yang pas-pasan Bapak Ibu, mereka akan berjuang bareng-bareng tuh Bapak Ibu Saudara. Saya melihat ini di dalam keluarga saya Bapak Ibu. Saya melihat ini di dalam keluarga saya. Begini Bapak Ibu. Sebenarnya kakek saya itu cukup memiliki tanah yang luas sekali. Dia cukup, ya luas lah tanah kakek ya Pen ya. Ya dari pihak papa, dari pihak mama juga memiliki tanah yang luas. Namun ternyata kakek saya ini karena memiliki banyak anak, dia tidak memberikan apa istilahnya warisan itu banyak kepada papa saya. Karena papa saya itu anak pertama laki-laki yang baru-baru saja menikah, sehingga kakek saya ini memikirkan anaknya ada 8 atau 9 itu kan gitu kan. Jadi dia memberikan tanah itu sedikit kepada papa saya, perkebunan kelapa sawit waktu itu. Nah tapi itu waktu saya kecil tuh kami betul-betul hidup dalam kesederhanaan, hidup kesederhanaan sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan tidak ada asbes tuh, tidak ada keramik tuh, bahkan hanya papan Bapak Ibu, papan betonnya setengah Pen ya, setengah betonnya baru papan. Begitu waktu saya SD itu. Nah tapi papa saya mulai rajin bekerja. Papa saya dan mama saya walaupun tidak berkecukupan mungkin, minim waktu itu. Namun mereka mulai ada uang, mulai membeli tanah yang lain. Mulai ada uang membeli tanah yang lain. Mulai ada uang dibeli. Akhirnya cukup baiklah. Dan sampai kami bisa disekolahkan. Tiga-tiganya semua lulus kuliah. Itu semua karena perjuangan papa saya. Maksud saya begini Bapak Ibu. Kesulitan ekonomi sebenarnya bukan menjadi poin dari sebuah perceraian. Enggak. Jikalau mereka saling cinta, saling mengasihi, kesulitan ekonomi itu akan bisa dijalani. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Ya itu bisa dijalani. Sehingga jikalau ada orang yang mengatakan kesulitan ekonomi adalah alasan dari perceraian, barangkali dia bukan orang yang sabar. Atau yang kedua, barangkali memang dia mata duitan aja itu. Dan dia hanya mengejar harta tuh dan seterusnya Bapak Ibu. Sehingga yang keenam yang menjadi penyebab perceraian adalah kesulitan ekonomi saudara-saudara sekalian. Oke, poin yang terakhir. Saya hanya pada poin yang ketujuh. Langsung saja, ketidakdewasaan dalam mengelola konflik. Ini poinnya tuh. Nah, ketidakdewasaan ini bisa ditinjau dari komunikasi tuh. Bagaimana komunikasi jikalau ada permasalahan di dalam keluarga. Jadi komunikasi itu penting jikalau ada sebuah permasalahan. Saya katakan ini Bapak Ibu sebagai seorang laki-laki. Jikalau ada masalah Bapak Ibu, laki-laki itu Bapak Ibu tidak mau menyelesaikan masalah itu pada waktu itu aja.
Laki-laki bukan tipikal orang seperti itu. Namun kan perempuan kan, jika ada masalah harus diselesaikan hari itu juga kan. Kan begitu biasanya perempuan tuh. Misalnya lagi bertengkar tuh. Pokoknya masalah itu harus selesai malam ini. Laki-laki nggak tipikal seperti itu. Makanya jikalau diajak diskusi laki-laki, terkadang dia menghindar tuh. Sampai dilihat nih suami istrinya itu diam dulu tuh. Sampai istrinya dulu surut dulu marahnya tuh. Maka laki-laki itu baru mulai komunikasi. Namun perempuan beda. Dia harus di ngomongin dulu tuh. Baru puas hatinya, baru dia mikir, lu aku tadi ngomong apa ya, gitu kan? Kan perempuan gitu, laki-laki enggak. Nah saya tahu nih, kalau saya lanjutkan pembicaraan dengan istriku yang marah-marah gini, enggak akan ada jalan keluar. Walaupun saya memberikan masukan kepada istriku yang marah-marah, enggak akan masuk di otaknya itu Pak. Serius Pak, ini sungguhan Pak. Kalau istri udah marah Pak, enggak usah kasih solusi Pak. Percuma kasih solusi, nggak akan nyantol di kepalanya Pak. Percuma, dengarin aja Pak, dengarin aja sampai dia selesai ngomong, selesai ngoceh. Oh terima kasih, yuk tidur gitu aja. Serius Pak, nggak akan nyantol di otaknya itu. Namun ketika sudah berserang waktu lama, baru dikomunikasikan. Nah itu baru nyantol di otaknya itu Bapak Ibu Saudara. Waktu marah, serius Pak, nggak nyantol. Memang begitulah perempuan. Yang penting diungkapkan dulu, lego hatinya kan. Baru bisa dikasih masukan. Jadi komunikasi itu penting di dalam sebuah pernikahan. Jikalau ada permasalahan, komunikasilah. Sebagai seorang istri, jangan harus menyelesaikan masalah itu di detik itu aja. Enggak. Laki-laki kan memikirkan panjang tuh. Nah laki-laki cenderung menarik diri ketika terjadi permasalahan. Ketika tenang istrinya, baru laki-laki itu akan datang dengan sendirinya untuk berkomunikasi. Itu adalah bentuk dari komunikasi yang baik di dalam permasalahan. Dan juga saudara-saudara, ketidakdewasaan dalam mengelola konflik, bisa saja ini karena timpangnya umur. Jadi timpangnya umur itu, ini panjang tentunya, namun saya akan selesai sampai poin yang ini. Timpangnya atau tidak sinkronnya transisi umur antara pihak laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini juga mempengaruhi kedewasaan dalam mengelola konflik. Umur 30 menikah dengan umur ya 14, ya hancur, ya kan? Hancur. Demikian juga umur, misalnya umur 30 laki-lakinya, yang dinikahi umur 14, ya cara mengelola konfliknya nggak bisa, nggak nyambung gitu loh. Apalagi jikalau laki-lakinya yang lebih dini dan perempuannya yang lebih dewasa, itu jauh lebih berbahaya gitu, karena perempuan kan cepat dewasanya tuh kan. Nah laki-laki kan lambat tuh, loadingnya kan lambat tuh, dewasanya lambat. Tapi perempuan kan dewasanya cepat tuh. Jadi transisi umur juga harus diperlukan di dalam sebuah pernikahan tuh. Sebuah penelitian berkata setidaknya jangan sampai lebih dari 11 tahun sebuah pernikahan. Setidaknya jangan lebih dari 11 tahun. Transisinya loh Bapak Ibu Saudara ya. Jangan lebih dari 11 tahun. Itu penelitian tentunya. Oh ada Pak, ada bro yang menikah transisi umurnya jauh namun harmonis aja. Iya ada, tapi itu kan 1 dari 1000 itu kan saudara-saudara ya. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebuah kebenaran. Nah transisi umur, gap dari umur itu juga mempengaruhi kedewasaan dalam mengelola konflik. Saya sengaja tibakan sampai di sini Bapak Ibu, karena ada masih 15 menit lagi, nanti Bapak Gembala kita bisa memberikan sebuah stimulus atau konklusi dari ini semua. Oke, demikian firman Tuhan, namun kita akan menyanyikan satu pujian aja. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Pelajari pujian ini bersama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta,
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Refrain. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Refrain. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Penjelasan panjang lebar, saudaraku, hampir mencakup semua, ya. Jadi, tapi saya deteksi di sini banyak yang wanita, jadi nggak berimbang, saudara ya. Jadi nggak berimbang. Yang pria cuma ya kalah populasi. Ya. Sebetulnya memang di dalam kehidupan nikah itu kehidupan yang unik. Dari dua insan yang sama sekali berbeda, itu harus menjadi satu. Itu aja sudah setengah mati itu ya. Tetapi seperti apa yang dikatakan tadi, jodoh tidak usah dicari. Itu ada benernya tapi juga tidak seluruhnya benar. Jodoh itu harus dicari. Dalam Alkitab itu jodoh itu memang bisa dipertemukan begitu saja, tapi juga memang harus dicari. Kalau Musa itu jodohnya dia langsung ketemu. Tapi kenapa dia kok bisa masuk hidup nikah? Oleh karena kesatrianya. Jadi patriot ya, bukan patriot. Jadi apa ya, kejantanannya gitu, sikapnya itu ya. Saudara tahu itu ceritanya itu pada waktu dia dalam putus asa, dia duduk di pinggir sumur, ada 7 wanita yang sebagai gembala mau memberi minum domba-dombanya, tetapi pada saat itu ada gembala-gembala dari lain pihak, pria-pria yang juga gembala, itu datang ke sumur itu, 7 wanita ini diusir. Tak boleh, ini dulu, karena merasa laki-laki gitu ya. Dia menggunakan kemampuan kekuatannya, mengusir gembala wanita ini, 7 wanita ini, dan dia mengangkangi itu sumur itu, dia ambil untuk ternaknya. Waktu Musa itu melihat itu, dia sebagai seorang laki-laki, dia merasa ini tidak adil. Kemudian yang namanya Musa, dia melihat itu dan dia bertindak. Gembala-gembala laki-laki itu disuruh pergi sama dia. Suruh pergi, mungkin berantem, mungkin ya, sampai berantem. Tapi dia menang, karena Musa itu memang orang kuat dan dia pandai perang, dia sekolah di Mesir.
Nah, waktu 7 wanita itu melihat Musa itu sedemikian, hatinya terpikat. Dan kemudian wanita itu mengajak Musa itu untuk mampir ke rumahnya dan diberi makan, minum. Tapi pada waktu sebelum masuk rumahnya, 7 wanita ini juga tidak berani ngomong sama papanya. Dia masuk, papanya heran, kenapa kamu kok datangnya pagi-pagi? Biasanya kalau gembala kan lama gitu. Tapi 7 wanita ini mengatakan, ya tadi ada masalah bahwa sumur itu biasanya direbut sama gembala-gembala pria. Lah kebetulan di sana itu ada orang Mesir yang datang membela kita. Gitu. Nah bapaknya bilang, loh di mana dia sekarang? Itu di luar. Nah, bapaknya bilang, tidak boleh kamu taruh luar, suruh masuk dia. Itu. Jadi ketemu sama camernya, ya, calon mertuanya, dijamu, dikasih makan dan lain sebagainya. Kemudian Musa itu dapat jodoh di situ. Jadi para pria ini ya, kalau mau dapat jodoh, itu mesti sikapnya itu jantan. Nah, ya, jangan kelewas-kelewes itu ya. Jadi harus berani, harus adil, tahu membela siapa yang lemah. Itu perempuan itu kalau diperlakukan gitu, dia sangat hormat itu kepada pria. Tapi kalau prianya cuek, tidak mau nolong, dia tidak akan tertarik sama laki-laki macam gitu. Ya, dulu istri saya tuh kalau sakit nih, dia kan kos, sakit itu, saya tak cari obat, khawatir, malam-malam pergi saya beli obat. Dia merasa diperhatikan. Ya, tapi betul tadi, pria itu perlu dihormati. Jangan sekali-kali loh, istri itu membentak suami. Sungguhan, ini saya ngomong terus terang. Seorang suami itu kalau dibentak itu rasanya bayar gitu tuh, mau perang rasanya. Iya. Jadi seorang wanita itu memang diberi perasaan yang halus oleh Tuhan supaya dia memang harus menghormati suaminya seperti menghormati Tuhan. Berat memang. Tapi bisa kok. Karena perempuan itu memang diberi kesanggupan untuk semacam itu. Tapi seorang pria pun juga dia harus seimbang, bisa melindungi, mengayomi, mau berkorban. Nah itu dia. Makanya contohnya itu tidak ada yang lain, melihat bagaimana Yesus itu terhadap sidang jemaatnya sampai dia mau mati untuk keselamatan, untuk kebahagiaan dari jemaat. Nah itu tugasnya seorang suami. Ya banyak contoh, tapi saya pikir contoh-contoh itu tidak sebaik contoh yang diajukan oleh firman Tuhan. Nah jodoh itu harus dicari. Saya ingat ceritanya Abraham nyarikan istri Ishak. Itu dia nyuruh hambanya supaya pergi mencari jodoh buat Ishak, buat anaknya. Tapi di dalam perjalanan, siapa itu namanya itu? Eliezer ya. Eliezer itu di tengah perjalanan, dia itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan lancarkan jalan ini, berkati tuanku, berkati tuanku muda Ishak untuk memperoleh jodoh. Nah, tapi dia itu pada waktu jalan, dia ketemu di suatu tempat. Banyak anak-anak muda perempuan. Eliezer itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri aku tanda. Kalau ada anak perempuan yang ngambil air ini, dan aku minta minum sama anak perempuan ini, pasti dia akan memberikan aku minum. Nah, sungguhan saudaraku, pada waktu Eliezer itu berdiri di tepi mata air itu, dia melihat seorang anak perempuan yang sangat cantik dan dia ngambil air.
dan dia merupakan anak yang tipe gembira, dan dia membawa air itu untuk naik ke darat, Eliezer itu mengatakan, aku haus, aku minta minum. Anak perempuan itu merespon dengan baik, mari Tuhan silakan minum. Bahkan bukan engkau saja yang harus minum, tapi ternak unta-unta yang kau bawa ini, mereka harus mendapat minum untuk disegarkan kembali. Kemudian anak perempuan itu dengan sangat giat dan sukacita, dia ngambil air untuk kasih minum unta-unta itu. Ya, baiknya kayak gitu. Nah ini contoh sebagai seorang wanita itu mempunyai suatu hati yang belas kasih, yang punya hati melayani, punya hati yang begitu baik gitu. Sehingga dia melihat orang, dia menaruh perhatian. Nah, kemudian Eliezer ini dia bersyukur kepada Tuhan dan dia mengatakan, Tuhan, terima kasih engkau sudah memberikan pandangan kepada anak ini. Nah, kemudian Eliezer tanya, di mana rumahmu, siapa bapakmu, dan lain sebagainya. Dan Eliezer diundang untuk datang di rumah bapak dari Ribka, dari perempuan ini. Dan pada waktu bertemu, saudaraku, maka langsung Eliezer itu menyatakan isi hatinya, dan dia melamar itu Ribka, ya. Seorang gadis yang sangat cantik tapi mempunyai hati yang suka melayani. Maka dilamarlah dia, dan dari onta itu tadi yang dia kasih minum, itu ada beban, dan Eliezer mengeluarkan perhiasan-perhiasan emas yang luar biasa banyaknya, diberikan kepada Ribka dan diberikan kepada keluarganya, sampai saudara-saudaranya, ayah ibunya semua diberkati dengan berkat-berkat yang dibawa oleh Eliezer. Dan kemudian Eliezer mengatakan, sekarang diterima Banda. Orang tuanya Ribka mengatakan, aku menerima, oleh karena aku melihat bahwa engkau ini utusan yang baik dari Tuhan yang baik. Sehingga akhirnya Ribka itu dibawa pulang dan dinikahkan dengan Ishak. Jadi di sini kita mendapat dua kesimpulan. Jadi seorang pria itu harus seorang yang perkasa, membela kebenaran, bertindak adil, berbelas kasihan, mengayomi. Tapi seorang perempuan itu ialah tahu menghormati dan mau melayani dengan sikapnya yang tulus dan menyenangkan. Nah, ini dua ini, yang satu tidak usah dicari tapi ketemu, tapi harus berkelakuan baik, tapi yang satu harus dicari. Jadi jangan nganggur di rumah aja, ya. Ya kemana aja urusanmu, ya. Nah, terus setelah itu pernikahan itu adalah proses belajar yang tidak pernah habis, saudaraku. Waktu orang itu masih pacaran, itu juga permasalahannya itu ada sendiri-sendiri. Saudara dengar kan, gara-gara pacar ada orang yang mukuli orang sampai setengah mati. Ya ini karena dibakar api cemburu gendeng. Ya, ini bisa terjadi ini kayak gini. Tapi kalau nanti sudah menikah, itu pertamanya itu bulan madu. Tapi kalau bulan lain lagi madunya habis, tinggal tawonnya benjut semua. Ya, bengkak-bengkak. Nah, nanti kalau sudah punya anak lagi, masalah lagi. Karena perhatian istri akan terpecah. Suaminya kadang-kadang tidak digubris, bikin kopi sendiri. Ya. Tapi seorang suami, dia harus mau berkorban. Gitu. Seorang istri tetap melayani, dan dia menunjukkan pelayanan itu terbagi sekarang. Seorang pria harus fair hatinya, harus bisa melihat itu sebagai suatu kenyataan. Dan kalau anaknya sudah mau berangkat sekolah, nah itu biayanya naik lagi, saudaraku.
Tapi itu merupakan kebanggaan bagi orang tua. Saya pribadi loh ya, waktu anak saya 2 itu, waktu hari pertama masuk sekolah, itu saya tidak mau ketinggalan. Saya kepingin mengantarkan dia dengan mata saya sampai dia tidak kelihatan. Baik Arnold, baik Hedi, pada waktu dia hari pertama mau masuk sekolah, hati saya terenyuh dan saya berdoa kepada Tuhan. Ini tugas pertama perjuangan anak-anak ini, menuntut ilmu. Sebagai orang tua harus backup di dalam segala-galanya. Harus ada doa yang betul-betul serius untuk kesuksesan anak-anaknya. Oleh karena mereka itu adalah buah nikah yang diberikan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Itu sudah beda lagi, saudaraku. Tapi anak itu pada waktu kecil itu seharusnya itu kesempatan yang indah yang tidak pernah terulang. Itu merupakan suatu sukacita kita di dalam kita melihat anak-anak itu. Dengan satu kesadaran, besok anak-anak ini kalau sudah besar, wis gak kena di kudang. Ucul karepe dewe-dewe. Nah itu kita harus prepare gitu. Tidak boleh egois sebagai orang tua. Kita mempersiapkan mereka untuk berkembang dan berjalan menurut rencana mereka secara bebas. Orang tua nganterin, ya. Jadi sangat-sangat beda. Anak-anak sudah besar, orang tua jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Biar mereka menentukan jalan hidupnya sendiri. Mereka itu punya beban seperti kita dulu juga punya beban. Kalau saya mikir, saudaraku, beban saya yang dulu itu masih ringan. Tapi beban anak-anak saya untuk milenial sekarang ini, itu jauh lebih berat dari beban saya yang saya tinggalkan. Itu saya mikir loh, saudaraku. Dulu semuanya konvensional yang bisa dikerjakan dengan segala sesuatu secara manual. Sekarang kalau anak-anak itu tidak pinter, saudaraku, terbuang dia, tidak bisa dipakai. Semuanya serba punya kekhususan, punya ilmu. Jadi jangan sampai bodoh anak-anak kita itu. Kalau anak-anak kita itu sampai jadi anak-anak yang bodoh, itu sing dosoi wong tuane. Jadi itu mesti diperhatikan. Ini saya ngomong kok sudah sama orang tua-tua ya. Wis telat saja nih. Ya enggak apa-apa yang muda-muda. Ya. Jadi supaya itulah yang perlu kita perhatikan, bahkan sampai pada masa tua kita ini. Kasih itu, saudaraku, bukan lagi kasih secara libido, itu sudah ada, tidak ada. Ya. Tetapi kasih itu adalah saling mengakui jasa. Kalau saya melihat istri saya melihat jasamu ini besar. Anak-anakku sampai sukses. Rumah tangga ini kok jalan baik ya. Dan dulu kita itu kayak gitu soronya. Sekarang kok Tuhan dia mau memberkati. Saya katakan berkatnya tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Saya itu dicukupi lebih dari cukup oleh Tuhan. Sehingga saya melihat istri saya katakan ini satu-satunya orang yang paling berjasa untuk hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana istri saya menganggap saya tidak pernah tanya. Cuma saya ini sekarang ngomong, pendilem. Tapi itu bukan aleman, memang betul begitu. Jadi semakin tua, semakin kita saling menghargai, ya, saling menyadari masing-masing kelemahan fisik itu selalu ada. Dan kita tidak bisa kayak dulu, ayo jalan-jalan, bagaimana, melok ini, melok tur ini itu. Tapi sekarang jangan lagi melok tur, berdiri aja 1 jam sudah geder. Ya itu kita terima.
sebagai apa yang sudah kita alami, tetapi saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan nikah kita berdua ini, mulai dari awal nikah itu Tuhan betul-betul mengantarkan kita dalam jalan yang sudah diberikan kepada kita. Catatannya, asal kita mau, itu kembali lagi kepada manusianya. Makanya saya katakan soal cerai atau tidak cerai, boleh atau tidak boleh, itu firman Tuhan sudah ngatur. Tetapi kalau manusianya mau di luar aturan Tuhan, mau cerai, ya udah, tidak bisa. Tuhan tidak cawe-cawe, sebagaimana saya pernah katakan, Kain itu akan membunuh Habil. Tuhan kasih tahu, kamu harus bisa menahan hawa nafsumu. Kain bilang, enggak, tak bunuh itu adikku. Nah, Tuhan bilang, karepmu. Ya, jadi manusia itu diberi hak pilih yang Tuhan tidak mau ikut campur di dalam hak privasi, hak pilih dari seorang manusia. Ya itu aja dulu lah. Sebetulnya kalau diteruskan lagi bisa jadi seminar ya. Sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar, yang memberikan pengarahan tentang kehidupan nikah bagi anak-anak Tuhan. Mungkin di tempat ini Tuhan, yang hadir adalah mereka yang sudah menikah dan sudah mengalami segala pahit getir atau sukacita dari pernikahan mereka. Tetapi ada beberapa yang masih membutuhkan, bahkan bagi setiap yang mendengarkan akan firman-Mu ini akan bisa mengambil manfaatnya dengan baik. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau pakai senantiasa untuk melayani pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan pulang, namun kami mohonkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.